Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Semua Bisa Sukses, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 25 ayat 14. Yesus berkata, "Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu ibarat seorang tuan yang memiliki hamba. Tuan itu hendak pergi ke luar negeri dalam waktu yang cukup lama. Sebelum pergi, tuan itu memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba yang pertama diberikannya 5 talenta. Sedangkan hamba yang kedua diberikannya 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikannya 1 talenta. Tuan itu memberikan talenta yang tidak sama kepada hamba-hambanya itu, karena hamba-hambanya memiliki kemampuan yang tidak sama. Dengan kata lain, tuan itu sangat mengetahui batas kesanggupan bawahannya, dan tuan itu tidak mau membebani atau memberikan tugas yang melampaui kemampuan hamba-hambanya. Namun, setelah diberikan talenta, ketiga hamba itu menunjukkan sikap yang berbeda. Hamba yang menerima 5 dan 2 talenta segera pergi mengembangkan talentanya. Sementara hamba yang hanya menerima 1 talenta pergi mengubur talenta yang dia terima. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan tentang talenta menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Tuan yang memiliki harta adalah Allah, sang pemilik segala sesuatu termasuk dunia dan manusia. Hamba yang dimaksudkan oleh Yesus adalah semua manusia. Dengan menggunakan kata hamba, Yesus menyadarkan manusia bahwa manusia tidak memiliki apa-apanya di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Selain itu, manusia adalah makhluk yang penuh dosa. Sebagai makhluk yang penuh dosa, manusia termasuk hamba dosa dan berada di bawah kekuasaan jahat. Namun, berkat kebaikan dan kemurahan Allah, manusia ditebus, dibeli Allah dari setan lewat sengsara dan kematian Yesus di atas kayu salib. Sebab itu, manusia bukan lagi hamba dosa yang mengikuti keinginan si iblis, tetapi manusia sudah menjadi hamba Allah, milik Allah, yang hanya mengikuti kehendak dan kemauan Allah. Dan sebagai hamba Allah, hidup dan matinya manusia berada di tangan Allah. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia untuk setia dan taat kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, talenta adalah suatu ukuran yang dipakai oleh orang Israel pada zaman Yesus. 1 talenta sama nilainya dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah 1 hari untuk seorang pekerja. Kalau di Indonesia upah 1 hari kerja, kita ambil contoh kira-kira Rp50.000. Memang di beberapa kota upah sehari bisa mencapai Rp100.000, tergantung kerja
dan kesepakatan awal. Maka bisa kita bayangkan bahwa hamba yang menerima 1 talenta sesungguhnya suatu jumlah yang cukup banyak. Jikalau 1 talenta sama dengan 6.000 dinar dan 1 dinar sama dengan upah harian seorang pekerja, maka 1 talenta nilainya adalah 6.000 kali 50.000 rupiah, sama dengan 300 juta rupiah. Dalam masa itu maupun masa sekarang, 1 talenta sangat tinggi. Namun nyatanya, walaupun dia mendapat sebanyak itu, hamba yang menerima 1 talenta merasa belum cukup karena tidak sama dengan 2 temannya yang mendapat lebih banyak. Hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Di sini sangat kelihatan bahwa hamba yang menerima 1 talenta sama sekali tidak berusaha untuk menumbuh kembangkan talentanya. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan talenta mengajarkan kita beberapa hal. Pertama, talenta berarti modal. Modal bisa berupa tangan, kaki, mata, atau otak kita. Pemain bulu tangkis atau pemain voli menggunakan tangan mereka untuk memperoleh kesuksesan. Dengan tangan mereka menghasilkan uang. Demikian pula dengan kaki. Kita menggunakan kaki untuk bekerja, pergi ke ladang atau ke kantor. Sementara para pemain sepak bola menggunakan kaki. Seorang pemain sepak bola menjadikan kakinya sebagai modal utama. Kedua, talenta berarti keahlian. Keahlian tidak datang tiba-tiba, tetapi dilatih terus-menerus. Orang bisa bicara bahasa Inggris lewat latihan terus-menerus. Demikian pula orang yang tidak bisa main gitar akan menjadi pemain gitar yang hebat lewat latihan. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya Allah sudah memberi kita segala sesuatu untuk sukses dan berhasil. Bahkan ada orang cacat yang lebih sukses dari orang normal. Orang gagal disebabkan oleh sifat malas berjuang dan berkorban, serta suka menunda-nunda pekerjaan. Apakah selama ini kita sudah mempergunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencapai suatu keberhasilan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan pada kami segala sesuatu sebagai modal hidup yang berguna untuk kami. Tidak hanya untuk hidup di dunia, tetapi juga untuk hidup di akhirat. Berilah kami kekuatan dan berkat-Mu supaya kami selalu berjuang dan tidak mudah putus asa. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.